Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Jika X sama dengan jumlah bilangan genap antara 1 sampai dengan 30 dan Y sama dengan jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 30, maka di dalam pilihan ganda ini kita disuruh mencari hubungan antara X dan Y yang tepat ya, dari soal yang sudah disediakan. Nah gitu. Jadi intinya di sini yang pertama kita berarti mencari nilai X dulu teman-teman. Oke ya, kita nyari nilai X. X itu merupakan jumlah bilangan genap antara 1 sampai dengan 30 teman-teman. Nah, jadi antara 1 sampai dengan 30 bilangan genap itu mulainya angka 2. Nah, gitu ya. Karena ini jumlah, makanya di sini ditambah. Nah, 2 ditambah, habis 2 berarti 4 bilangan genap ya. Kemudian 6, kemudian 8 atau dan seterusnya gitu ya. Sampai dengan berapa teman-teman? Harus hati-hati di sini. Nah, karena di sini antara 1 sampai dengan 30, maka di sini yang paling terakhir itu adalah bilangan genap sebelum 30. Nah, teman-teman harus hati-hati. Bilangan genap sebelum 30, yaitu 28. Nah, kemudian mungkin teman-teman tanya, kenapa 30 nggak ikut di sini? Kan 30 genap. Nah, gitu kan. Jadi, teman-teman, karena di sini ada kata-kata antara. Nah, kalau kata-kata antara, jadi batasnya ini tidak ikut, teman-teman. Nah, nih, jadi batasnya 1 dan 30 ini tidak ikut gitu ya. Nah, contoh kasus seperti ini. Misalkan ada A, kemudian B dan C. Misalkan seseorang bilang antara A dan C. Antara A dan C berarti siapa? Ya B aja. Nah, gitu. Jadi A dan C itu tidak ikut karena dia batas gitu kan. Nah, sama dengan ini antara 1 sampai dengan 30 bilangan genapnya ya mulai dari 2 dan yang paling terakhir itu 28 atau angka sebelum 30 gitu ya. Oke, dari sini paham ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mencari penjumlahannya gitu ya. Nah, untuk menjumlahkan seperti ini teman-teman, jadi ada cara cepatnya gitu ya. Oke, perhatikan di sini teman-teman, cara cepat menjumlahkan 2 ditambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai dengan 28. Caranya, bilangan yang pertama ya 2 ditambah dengan bilangan yang terakhir ya, yaitu berapa di sini? 30 kan? 30. Lalu dikali ya, dikalikan dengan separohnya banyaknya bilangan ini. Banyaknya bilangan ini ada berapa? 2 sampai 28. Itu ada 14 bilangan berarti ya. Nah, itu dibagi 2 berarti 14 dibagi 2. Oke, teman-teman tahu 14 dari mana? 14 itu adalah banyaknya angka atau banyaknya bilangan dari 2 sampai 28. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di sini 28 ya. Itu ada 14 bilangan. Lalu dibagi 2. Nah, kalau sudah kita hitung di sini berarti 30 dikali dengan 14 per 2 yaitu 7 sama dengan 210. Jadi ini kalau dijumlahkan ketemunya 210 teman-teman. Gitu ya. Nah, itu untuk mencari nilai X-nya. Nah, untuk X-nya. Lalu untuk selanjutnya kita mencari nilai Y-nya di sini. Nah, Y-nya. Y di sini kita tulis di sini Y sama dengan jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 30 sama dengan X, cuma di sini bilangannya ganjil. Nah, jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 30 teman-teman. Jadi mulainya angka berapa? Ingat, 1 dan 30 ini batasnya tidak ikut. Berarti bilangan ganjil pertama kali berapa? 3 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 5
kemudian ditambah dengan 7, kemudian ditambah lagi di sini sampai dengan 29. Bilangan ganjil sebelum 30 yaitu 29 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung. Nah, kayak tadi kita hitung. Maka di sini Y-nya sama dengan, caranya seperti tadi teman-teman, cara cepatnya. Jadi bilangan pertama ditambah bilangan kedua, yaitu 3 ditambah 29, yaitu 32, gitu ya. Kemudian dikali dengan banyaknya bilangan ini ada berapa? 3, 5, 7, sampai 29 itu ada 14 bilangan ya. Nanti teman-teman hitung sendiri nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa dibagi 2, separuhnya aja, gitu ya. Oke, habis itu berarti di sini 32 dikali dengan 14 kali 2, 14 bagi 2, yaitu 7. Nah, kemudian 32 dikali 7 itu sama dengan berapa teman-teman? 32 kali 7 ya. 14 di sini 21 tambah 1 22, yaitu di sini 224. Nah, jadi Y-nya ketemunya 224. Sedangkan X-nya di sini ketemunya adalah 210. Maka kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa nilai X itu kurang dari nilai Y, gitu ya. Jadi X itu kurang dari nilai Y. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1 ini adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah soal tentang figural, teman-teman. Nah, jadi tentang gambar ya. Oke, di sini disediakan sebuah persegi, kemudian persegi itu dibagi jadi 4 ya. Nah, kemudian untuk sebelah kanan ini juga sama, persegi dibagi jadi 4, sama dengan di sini juga sama. Maka ini akan menjadi apa? Berarti akan menjadi sebuah persegi juga sama. Nah, jadi persegi, kemudian dia dibagi jadi 4 gini ya nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, nah persegi ini kan isinya ada 4 persegi juga gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya ada sebuah bangun gitu teman-teman. Nah, yang pertama ini bangun apa teman-teman namanya tuh? Di sini bangun segitiga. Kita tulis segitiga ya. Kemudian untuk selanjutnya sebelah kanannya ini adalah bangun segi 4. Nah, saya tulis segi 4 di sini. Selanjutnya di sini bangun segi berapa nih? 1 2 3 4 5. Nah, di sini berarti segi 5. Dan kemudian di sini bangunnya 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini adalah segi 6. Nah, ternyata di sini urut ya. Habis segi 3, segi 4, segi 5, segi 6. Nah, kemudian kita lihat di sini yang sebelah kanan ini polanya harus sama gitu ya. Yang pertama di sini segi berapa? 1 2 3 4. Nah, segi 4 di sini. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanannya di sini segi berapa? 1 2 3 4 5. Nah, di sini segi 5. Perhatikan teman-teman, di sini kan urut 3, 4, 5, 6, maka yang sebelah kanan juga harus urut teman-teman, gitu ya. Nah, harus urut. Jadi setelah 4, kemudian 5, maka di sini harus ada segi 6, kemudian sebelahnya di sini harus ada segi 7. Nah, gitu teman-teman. Oke, sekarang kita cek di pilihan ganda, gitu kan. Di pilihan ganda sini kita cek. Yang sebelah kiri segi 6. Nah, ini segi 6 enggak? Sebelah kiri 1 2 3 4 5 6. Oke, kemungkinan ini betul ya. Oke, kemudian untuk yang B ada segi berapa tuh yang sebelah kiri tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, segi 8 berarti ini salah teman-teman. Ini bukan ya. Oke, jadi yang B salah. Kemudian yang C. Ini kita lihat yang sebelah kiri 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini harusnya 6 ya, karena 7 ini juga salah. Kemudian yang D. Di sini segi 1 2 3 4 5 6. Nah, kemungkinan masih betul. Yang E sebelah kirinya 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 berarti masih betul. Setelah kita cek yang sebelah kiri, sekarang kita cek yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini harus segi 7. Ya, harus segi 7. Oke, kita cek di sini yang sebelah kanan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini segi 8, berarti yang A salah gitu. Kemudian yang D di sini segi 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini segi 7, berarti kemungkinan betul. Kita lanjut ke yang E dulu.
Yang E lihat di sini ada berapa segi tuh? Segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7. Berarti sama. D dan E berarti gambar seginya sama gitu kan? Segi 6 sama segi 7. Nah, setelah itu karena ini sama, tentu ada pembanding lain, teman-teman. Yaitu apa? Tempatnya atau posisinya, teman-teman. Nah, perhatikan ini ya. Tadi pertama kan dia di atas semuanya. Nah, ini udah bener tuh di atas semuanya. Nah, kemudian perhatikan, setelah itu gambar yang sebelah kiri itu harus di bawah. Nah, ya segi 5 ini kan gambarnya di bawah, tidak di atas ini ya. Jadi di bawah sini. Maka gambarnya yang segi 6 ini maka harus di bawah sini, harus di sini gitu ya segi 6-nya. Sedangkan segi 7-nya maka harus di atas, harus di sini. Nah, jadi antara D dan E gambarnya posisinya yang seperti ini yang mana? Jadi jawabannya adalah E. Gitu ya teman-teman. Bisa dipahami? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Ernawati selalu ke taman alun-alun 4 hari sekali, Surti 3 hari sekali, dan Nurianti 2 hari sekali. Jika pada tanggal 23 Februari 2020 mereka bertemu di taman alun-alun, maka kapan mereka akan bertemu kembali? Oke, jadi di sini ditanyakan kapan mereka akan bertemu kembali. Jadi mereka akan bareng-bareng lagi, kan gitu. Oke, ceritanya di sini ada 3 orang, yaitu Ernawati, kemudian Surti, kemudian di sini Nurianti. Ernawati kita misalkan E, Surti kita misalkan S, kemudian Nurianti kita misalkan N. Nah, kemudian di situ Ernawati dia ke alun-alun setiap 4 hari sekali, kita tulis 4 untuk Ernawati. Kemudian Surti 3 hari sekali, kita tulis 3, dan Nurianti 2 hari sekali, kita tulis 2. Nah, sebenarnya kalau kita disuruh mencari kapan mereka bertemu bersama-sama kembali, teman-teman bisa menggunakan cara KPK, teman-teman. Nah, KPK. Nah, tapi kalau teman-teman tidak terlalu menguasai KPK, teman-teman bisa menggunakan cara mudahnya, gitu kan? Nah, seperti ini, teman-teman. Kalian cari kelipatannya aja. Nah, cari kelipatannya antara 4, 3, 2. Yang pertama di sini 2 ya, cari kelipatannya setelah 2 berarti angka 4. Nah, kemudian setelah 3 di sini angka 6 karena tambah 3. Setelah angka 4 di sini angka 8 ditambah 4 ya. Nah, seperti itu. Karena belum ada ketemu angka yang sama, maka kita masih terus berlanjut, teman-teman. Jadi 4 ditambah 2 ketemunya 6. 6 tambah 3 ketemunya 9. 8 ditambah 4 ketemunya 12. Nah, seperti ini, teman-teman. Masih belum ada yang ketemu, maka 6 ditambah 2 ketemunya 8. 9 ditambah 3 ketemunya 12. Nah, ini dan ini udah sama ya. Nah, karena udah sama kita biarkan dulu. Nah, coba kita untuk N-nya kita tambahkan lagi. 8 tambah 2 yaitu 10. 10 tambah 2 yaitu 12. Oh, ternyata kelipatannya yang sama di angka 12. Gitu, teman-teman. Karena berhenti di angka 12, maka mereka akan bertemu kembali setelah 12 hari lagi, teman-teman. Nah, ini 12 hari lagi. Nah, kemudian di soal diketahui bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 mereka bertemu di taman alun-alun. Jadi mereka bertemu pertama kali itu tanggal 23 Februari. Nah, tahun 2020 gitu ya. Nah, kemudian ditambah berapa hari? Kan dia ketemu lagi 12 hari lagi setelah kita cari gitu kan. Jadi ditambah 12 hari. Nah, jadi tanggal berapa, teman-teman? Hati-hati ya. Kenapa? Karena tahun 2020 itu adalah tahun kabisat, maka bulan Februari ini sebanyak 29 hari, teman-teman. Maka 23 Februari ditambah 12 hari ketemunya adalah 6 Maret ya. 2020. Jadi jawabannya adalah A. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Sebuah mobil menempuh jarak 45 km per jam, sementara motor menempuh jarak 9.000 meter per jam.
Perbandingan kecepatan mobil dan motor adalah, oke, yang pertama di sini diketahui ada mobil sama motor ya. Oke, kita tulis dulu. Ada mobil dan motor. Nah, untuk mobil kecepatannya berapa teman-teman? 45 km per jam. Oke, kita tulis aja. Kecepatannya adalah 45 km per jam. Nah, sedangkan untuk motor di situ diketahui bahwa dia menempuh jarak 9.000 meter per jam. Jadi kecepatannya di sini 9.000 meter per jam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita disuruh mencari apa? Disuruh mencari perbandingan kecepatan mobil dan motor. Ini kan kecepatan, ini juga kecepatan. Tapi teman-teman harus hati-hati teman-teman. Jadi kita harus lihat satuannya dulu. Ini satuannya kilometer per jam. Sedangkan yang motor ini satuannya meter per jam. Maka ini harus kita rubah ya. Mau merubah yang mobil maupun motor nggak apa-apa teman-teman, sama aja gitu kan. Oke, jadi kita rubah salah satu aja ya, yang motor aja ya. Oke, jadi kita rubah menjadi kilometer per jam. Ini berarti kilometer per jam. Nah, jadi yang pertama cara merubahnya perhatikan di sini. Oke, di sini angkanya 9.000 kita tulis 9.000 di sini. Kemudian di sini perhatikan teman-teman. Ini meter, kemudian jadi kilometer. Meter ke kilometer, maka dia naik 3 kan? Karena naik 3, maka dibagi dengan 1000. Nah, karena yang bawah udah sama ya. Yang bawah ini kan jam, ini jam, jadi udah nggak diapa-apain lagi. Maka tinggal kita hitung di sini. 9.000 dibagi 1000 yaitu 9. Satuannya kilometer per jam. Nah, jadi di sini lihat teman-teman, kecepatan mobilnya yaitu 45 km per jam, sedangkan kecepatannya motor yaitu 9 km per jam. Nah, karena kita disuruh mencari perbandingan kecepatan mobil dan motor, maka perbandingannya yaitu 45 dibanding dengan 9. Maka masing-masing dibagi dengan 9, jadinya adalah 45 bagi 9 yaitu 5, 9 dibagi 9 yaitu 1. Maka perbandingannya adalah 5 banding 1. Jadi jawaban soal nomor 4 adalah D. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Kemarin dapat soal seperti ini saya. Nah, jadi teman-teman ini soal dari salah satu peserta tes SKD CPNS 2021 kemarin ya. Jadi ada dua tabel, yaitu tabel pertama dan tabel kedua. Ceritanya gitu teman-teman. Tabel pertama X sama dengan 25 kali 3/5. Teman-teman jelas gak ini angkanya? Oke, jadi ini 3/5 ya teman-teman. Kemudian tabel kedua di sini ada Y sama dengan 8 dikali 2/5. Nah, kita diminta untuk mencari manakah hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas X dan Y di atas. Oke, yang pertama kita ke tabel 1 dulu teman-teman. Kita mencari X ya. X itu sama dengan 25 dikali dengan 3/5 teman-teman. Maka yang bisa dicoret kita coret ya. 5 dengan 25 kita coret, di sini dapatnya 5. Maka 5 dikali 3 sama dengan 15. Oke, X-nya di sini sama dengan 15 ya. Kemudian kita mencari nilai Y pada tabel 2. Nah, di sini Y-nya sama dengan berapa? 8 dikali dengan 22/5. Maka 22/5 ini kita jadiin pecahan biasa teman-teman. Caranya bagaimana? 2 dikali 5 yaitu 10 ya. 10 ditambah 2 yaitu 12/5 teman-teman. Oke? Nah, sehingga di sini sama dengan 8 kali 12 sama dengan 96 dibagi dengan 5. Nah, 96 dibagi 5 itu sama dengan 19,2. Nah, jadi nilai X-nya sama dengan 15, sedangkan nilai Y-nya adalah 19,2. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa nilai X di sini adalah kurang dari Y gitu ya. Nah, jadi jawabannya mana tuh? Di sini A, X lebih dari Y berarti salah ya. Yang B, Y lebih dari X. Nah, ini berarti jawabannya adalah B. Jadi Y lebih dari X itu sama dengan X kurang dari Y. Sama aja ya teman-teman. Bisa dipahami nggak sampai sini? Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video di channel OP. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Jika soal PR ini perlu dibahas, teman-teman silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Jangan lupa follow Instagram saya di @panoto_fgd. Kami tunggu ya. Terima kasih teman-teman.